وأكون للخير العميم مثالا. Makanya saya menyampaikan untuk saya dan untuk kita, siapapun di antara kita, kalau ada yang sedang sakit di dalam fisiknya, coba baca terus surat Al-Fatihah. Diresapi setiap ayatnya satu persatu. Setiap ayatnya itu merupakan ayat-ayat yang agung. Tidak ada ayat yang dibaca manusia, direspon jawabannya oleh Allah kecuali surat Al-Fatihah. Contoh, kalau kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau ada seorang manusia membaca Al-Fatihah, lalu membaca Alhamdulillahirabbilalamin, maka Allah merespon dengan mengatakan hamidani abdi, hambaku ini memujiku. Allah paling senang dipuji oleh hambanya ketika hambanya membaca Alhamdulillahirabbilalamin. Itu menunjukkan ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah itu, walaupun di mata manusia awam atau bodoh kayak kita, kayaknya itu ayat-ayat biasa. Tapi dia tidak biasa di hadapan Allah. Saking istimewanya setiap ayat yang berisi 7 ayat pada surat Al-Fatihah menjadi surat yang pertama. Setiap ayatnya itu karena begitu agungnya, maka beberapa ayat yang pertama, setiap itu dibaca di dalam sholat, maka Allah meresponnya. Apakah ada yang melebihi keutamaan sebesar keutamaan ini? Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Sekarang mari kita membahas. Kita kemarin sampai kepada pembahasan yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ya, kita membahas siratal ladzina an'amta. Kita tentunya memahami bahwasanya di antara salah satu permintaan kita dan permohonan kita kepada Allah yaitu ketika tertuang di dalam surat Al-Fatihah, ya, bahwasanya kita ini meminta kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ayat ini ketika kita baca pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada kehidupan kita yang paling besar itu kecuali mendapatkan jalan yang lurus dari jalan kebenaran yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan diajarkan kepada kita. Karena permintaan yang ada di dalam surat Al-Fatihah tidak nyinggung masalah harta, tidak nyinggung masalah jabatan, dan tidak nyinggung masalah materi dan pencapaian finansial. Tapi permintaan yang ada pada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan permintaan, kolab permintaan manusia, ihdinas siratal mustaqim. Disitulah kita harus tersadar. Berarti tidak ada perkara yang paling besar, tidak ada perkara yang paling agung pada kehidupan kita, kecuali perkara yang paling besar dan paling agung untuk kita adalah ketika kita dianugerahkan oleh Allah jalan kebenaran, jalan yang lurus, untuk menuju kepada rahmatnya Allah. Ini yang menjadi paling besar. Berarti kalau kita memakai ayat yang ke-6 pada surat Al-Fatihah ini, maka sebenarnya ini bisa menjadi indikator banyak hal pada kehidupan. Berarti kalau kamu menjadi orang tua yang berhasil, orang tua berhasil itu bukan orang tua yang mencetak anaknya menjadi ustadz, mencetak anaknya menjadi insinyur, mencetak anaknya menjadi dokter. Bukan. Tapi orang tua yang berhasil itu adalah orang tua yang mampu memperkenalkan siratal mustaqim kepada putra dan putrinya, jalannya para nabi, lalu memastikan putra dan putrinya berjalan di atas jalan kebenaran sebelum orang tuanya berpulang kembali kepada Allah. Ini orang tua yang berhasil. Seorang suami yang berhasil itu bukan seorang suami yang mereka memberikan sandang, papan, dan pangan. Itu kewajiban. Tapi seorang suami yang betul-betul berhasil di hadapan Allah itu ya dilihatkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, yaitu seorang suami yang betul-betul mereka memberikan arahan kepada istrinya supaya istrinya itu mendapatkan siratal mustaqim, sebuah jalan yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul. Dan kita selaku manusia, puncak kesuksesan kita bukan urusan finansial. Kenapa?
Kalau nurutin sukses itu finansial nggak ada habisnya. Di atas kesuksesan kita ada orang yang lebih sukses. Di atas profit kita 100 miliar, ada orang yang mendapatkan profit jauh lebih banyak daripada kita. Nggak ada habisnya ukuran itu. Tapi kesuksesan kita itu adalah ketika pada kehidupan kita, itu kita betul-betul memahami bagaimana anak kita, bagaimana kita mampu mendapatkan siratal mustaqim pada kehidupan. Dan itu sampai diminta satu harinya 17 kali ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Baru sholat yang wajib itu menunjukkan. Berarti itu merupakan sebuah hajat yang tidak bisa tergantikan dan tidak bisa terwakilkan dengan hajat apapun. Ini yang paling penting. Menunjukkan manusia kepada siratal mustaqim. Ini tugas pertama. Sehingga ihdinas siratal mustaqim ini harus menjadi sebuah parameter gitu. Siapapun itu yang harus mengarah kepada siratal mustaqim. Apapun yang tidak mengarah kepada siratal mustaqim, tinggalkan. Ya. Kalau punya perusahaan, pastikan perusahaan itu juga mengarahkan kita untuk mendapatkan siratal mustaqim. Kalau mendapatkan harta, harta itu secara fix mengarahkan kita supaya mendapatkan siratal mustaqim. Kalau kita punya istri, kita punya anak yang mengarahkan kita kepada siratal mustaqim. Selesai. Itulah yang merupakan puncak dari sebuah permintaan manusia. Puncak permintaan manusia itu mendapatkan siratal mustaqim. Karena itu merupakan perkara besar pada kehidupan kita. Ya, nanti kalau melihat istrinya, lihat istrinya. Seberapa besar kita telah menjelaskan siratal mustaqim untuk istri kita. Lihat anak, sudah seberapa banyak kita menjelaskan tentang siratal mustaqim sama anak kita. Itulah hakikatnya. Dan itu merupakan permintaan paling besar dan paling agung pada kehidupan. Makanya kita mendapati apa yang Allah sampaikan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maka Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 36. Wa anna hadha sirati mustaqimah. Ini loh jalanku yang lurus. Allah mempertegas kembali. Ini loh jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Ikutin aja jalan yang lurus. Jadi intinya adalah kehidupan itu ya mengikuti jalan yang ditinggalkan, mengikuti jalan yang dibuat oleh Allah. Lalu jalan itu sudah dibuat oleh Allah, lalu dijelaskan letak posisinya oleh para nabi. Ya sudah ikutin aja. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Tapi jangan ngikutin ya jalan-jalan yang dibuat oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh kebodohan. Yang memang jalan-jalan itu dibuat oleh setan untuk menandingi dan menipu setiap manusia supaya manusia itu tidak berjalan di atas jalan kebenaran. Fatafarraqa bikum an sabilih, supaya menceraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Ya. Dan itu sebenarnya yang menjadi perhatian besar kita. Yaitu adalah jalan yang lurus itu yang mana, jalan-jalan yang dibuat setan itu mana. Yang menjadi jalan imitasi, jalan KW, yang seakan-akan mirip itu adalah jalan kebenaran, tetapi justru di balik jalan yang dibuat oleh setan itu merupakan perangkap dan jebakan untuk mengundang laknatnya Allah. Ya, itu yang menjadi ini. Makanya akhirnya ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka siratal ladzina an'amta ini, siratal ladzina an'amta ini yaitu jalan dari orang yang Engkau berikan nikmat. Jadi orang yang kasih nikmat itu bukan orang yang kaya. Allah lagi pertegas kembali dari ihdinas siratal mustaqim yang menjadi hajat terbesar kehidupan kita. Yang unik adalah Allah lalu menyampaikan ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta. Jalan yang lurus itu adalah jalan dari orang yang dikasih nikmat sama Allah. Dan orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu siapa? Yang unik adalah kita tidak bisa mendapatkan siapa orang yang dikasih nikmat versinya langit, versinya Allah. Sampai kita harus membaca yaitu salah satu ayat di dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiq.
Orang itu kalau dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka itu akan dibersamakan dengan orang yang diberikan nikmat. Siapa itu orang yang diberikan nikmat? Pebisnis? Tidak. Pedagang? Bukan. Triliuner? Bukan. Miliarder? Bukan. Ya. Raja? Bukan. Perdana Menteri? Bukan. Presiden? Tidak. Lalu siapa? Allah jelaskan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang kalau taat sama Allah dan Rasulnya akan berkumpul bersama dengan orang yang diberikan kenikmatan. Dari siapa? Dari para nabi dan rasul. Siddiqin, orang yang jujur dalam keimanan mereka. Wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang salih. Wahasuna ulaika rafiqah, dan itulah teman terbaik untuk mereka di kehidupan dunia dan akhirat.